Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sama Wardani dari Fakultas Tarbiyah Program Studi Pendidikan Agama Islam IAIN Kediri. Pada kali ini, saya akan membahas materi mengenai ketentuan pernikahan dalam Islam. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama menjelaskan tentang pengertian pernikahan, yang kedua menjelaskan dalil nakli pernikahan, yang ketiga menganalisis ketentuan pernikahan dalam Islam, yang keempat menyimpulkan hikmah pernikahan dalam Islam, yang kelima meyakini kebenaran ketentuan pernikahan dalam Islam, yang keenam membiasakan sikap komitmen, bertanggung jawab, bersatu, dan menepati janji sebagai bentuk implementasi dari ketentuan pernikahan dalam Islam. Dan yang ketujuh, meyakini ketentuan pernikahan dalam Islam. Pembahasan pada kali ini yang pertama yaitu pengertian pernikahan, yang kedua dari nakli tentang pernikahan, yang ketiga tujuan pernikahan, yang keempat hukum pernikahan, yang kelima memilih pasangan dalam pernikahan, yang keenam ketentuan pernikahan, yang ketujuh talak dan iddah, yang kedelapan rujuk, yang kesembilan pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan yang terakhir hikmah pernikahan dalam Islam. Adapun pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian pernikahan. Secara bahasa, menurut Imam Ahmad bin Umar Asyayatiri dalam mendefinisikan nikah yaitu menggabungkan atau berkumpul. Secara istilah, yaitu suatu akad yang menjadikannya boleh seseorang laki-laki dan perempuan melakukan hubungan suami dan istri. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian dari nakli pernikahan terdapat dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajal litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun, yang artinya di antara tanda-tanda kebesarannya ialah bahwa dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenis dirimu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Quran Surat Ar-Rum ayat 21. Kemudian tujuan pernikahan yaitu yang pertama untuk memperoleh kebahagiaan dan ketenangan hidup yaitu sakinah, yang kedua untuk membina rasa cinta dan kasih sayang, yang ketiga untuk memenuhi kebutuhan biologis yang sudah sah dan diridhoi Allah SWT, yang keempat melaksanakan perintah Allah SWT dan Rasulnya, dan yang kelima untuk memperoleh keturunan yang sah. Kemudian hukum pernikahan ada 5. Yang pertama yaitu sunnah, yaitu untuk orang yang sudah mampu dari segi lahir dan batin untuk menikah, namun masih sanggup mengendalikan dirinya dari godaan yang menjuruskan pada perzinahan. Kemudian wajib, yaitu untuk orang yang telah mampu menikah, mampu dari segi lahir maupun batin, sedangkan apabila seseorang tersebut tidak menikah, ia khawatir akan terjerumus ke dalam perzinahan. Yang ketiga yaitu mubah. Yang dimaksud di sini yaitu untuk orang yang apabila faktor yang mengharuskan maupun menghalangi terlaksananya pernikahan tidak ada pada diri seseorang tersebut. Kemudian makruh, yaitu apabila orang yang akan melakukan pernikahan telah memiliki keinginan atau hasrat, tetapi ia hanya memiliki bekal untuk biaya pernikahan, namun belum mempunyai bekal untuk memberikan nafkah. Dan yang terakhir yaitu haram, yaitu bagi orang yang akan melakukan pernikahan tetapi ia mempunyai niat yang buruk seperti niat menyakiti perempuan atau niat buruk lainnya. Kemudian memilih pasangan dalam pernikahan.
Nabi Muhammad SAW memberikan tuntunan dalam memilih pasangan dalam pernikahan, yaitu dengan mempertimbangkan yang pertama hartanya, yang kedua keturunannya, yang ketiga kecantikan atau ketampanannya, dan yang keempat agamanya. Di mana hal ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang termaktuf dalam kitab Al-Jami' Al-Sahih juz 3 nomor 5090. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu an dari Nabi SAW, dia bersabda, wanita itu dinikahi karena 4 hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kemudian ada rukun dan syarat pernikahan. Yang pertama ada calon suami, di mana harus benar-benar laki-laki, bukan orang yang haram dinikahi, tidak terpaksa, jelas identitasnya, dan tidak sedang ihram. Kemudian ada calon istri, yaitu benar perempuan, bukan wanita yang haram dinikahi, tidak terpaksa, jelas identitasnya, tidak bersuami, dan tidak sedang ihram atau masa iddah. Kemudian adanya wali, yaitu harus Islam, balik, berakal sehat, adil, merdeka, bukan budak, dan laki-laki. Kemudian ada 2 saksi, yaitu harus Islam, balik, berakal sehat, adil, merdeka, bukan budak, dan laki-laki. Kemudian ada ijab dan qabul dengan kata-kata nikah atau yang semakna dengan itu, berurutan antara ijab dan qabul. Kemudian ada mahram atau orang yang haram dinikahi. Di sini ada 2, yaitu haram selamanya dan haram selamanya masih ada ikatan pernikahan. Yang haram selamanya ini, yang pertama ada senasab atau seketurunan, yaitu ada ibu kandung, anak kandung, saudara perempuan, sekandung bibi, dan sepupu. Yang kedua ada rodhoah atau sepersusuan, yaitu ibu yang menyusui dan saudara sepersusuan. Kemudian yang terakhir ada ikatan pernikahan, adanya mertua, anak tiri, ibu tiri, menantu. Kemudian haram selamanya masih ikatan pernikahan ada saudara perempuan dari istri, saudara sepersusuan istri, bibi dari istri, keponakan perempuan dari istri. Kemudian ada pernikahan yang tidak sah. Yang pertama ada pernikahan mut'ah, yaitu pernikahan yang dibatasi untuk jangka waktu tertentu, baik sebentar ataupun lama. Kemudian ada pernikahan sigar, yaitu pernikahan dengan persyaratan barter atau tanpa pemberian mahar. Kemudian yang ketiga ada pernikahan muhalil, yaitu seseorang menikahi wanita yang telah dicerai 3 kali oleh suaminya untuk diceraikan lagi agar halal dinikahi kembali oleh suaminya yang pertama, dan ini dilakukan atas perintah suami pertama tersebut. Kemudian yang keempat ada pernikahan orang yang sedang ihram, baik itu ihram haji maupun ihram umroh serta belum memasuki waktu tahallul. Kemudian yang kelima ada pernikahan dalam masa iddah, yaitu pernikahan seseorang laki-laki dengan seorang perempuan yang masih dalam masa iddah, baik karena bercerai atau suami meninggal dunia. Kemudian yang keenam ada pernikahan tanpa wali, yaitu pernikahan yang dilakukan seseorang laki-laki dengan seorang wanita tanpa dihadiri walinya. Kemudian yang ketujuh pernikahan dengan wanita musyrik atau menyekutukan Allah, dan yang kedelapan menikahi mahram, baik mahram untuk selamanya ataupun mahram karena pernikahan atau karena sepersusuan. Kemudian ada hak dan kewajiban suami istri. Adapun hak kewajiban suami, yang pertama memberikan tempat tinggal yang layak, memberikan nafkah istri menurut kemampuan, berinteraksi dengan istri secara ma'ruf atau baik, menjadi pemimpin keluarga yang bertanggung jawab, dan terakhir membantu istri dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Kemudian kewajiban istri, yang pertama patuh dan taat kepada suami, yang kedua memelihara dan menjaga kehormatan diri dan keluarga serta harta benda suami, yang ketiga mengelola rumah tangga dengan baik sesuai dengan tugas dan fungsinya, dan yang terakhir memelihara, merawat dan mendidik anak terutama dalam pendidikan agama. Kemudian ada mahar atau mas kawin. Mahar atau mas kawin ini terkadang disebut dengan nihlal atau sodok, yang berarti sesuatu yang diwajibkan karena pernikahan, yakni harta atau apapun yang diberikan oleh laki-laki dan menjadi hak milik perempuan atau istri.
mahar dalam akad nikah sunnah hukumnya, tetapi wajib diberikan oleh laki-laki dalam sebuah pernikahan. Kemudian ada resepsi pernikahan atau yang disebut dengan walimatul urs. Kata walimah secara bahasa artinya berkumpul, sedangkan menurut istilah syariah yang dijelaskan Ahmad bin Umar al-Syayatiri dalam kitab Al-Yaqut Al-Nafis adalah nama untuk setiap undangan atau makanan dan minuman yang diadakan karena adanya kebahagiaan atau lainnya. Sedangkan hukum mengadakan walimah menurut Mustafa Dil Al-Buqoh dalam kitab Al-Tadhib fil Adilah Mat Al-Goyah wal At-Takrib adalah sunnah dan wajib hukumnya memenuhi undangan walimah tersebut kecuali jika ada uzur atau halangan. Kemudian tujuan dari walimah adalah untuk mengumumkan pernikahan dan sebagai bentuk syukur atas kebahagiaan yang diperoleh dengan cara berbagi dengan sesama. Selanjutnya ada talak. Talak dari segi bahasa artinya melepas ikatan. Maksudnya di sini ialah melepas ikatan pernikahan. Hukum-hukum talak yang pertama ada wajib jika ikatan pernikahan dipertahankan namun hanya ada saling menyakiti ataupun mendatangkan bahaya. Kemudian sunnah apabila sang suami sudah tidak sanggup memberikan kewajiban nafkah, sang istri tidak menjaga kehormatan dirinya atau karena istri mengabaikan kewajibannya kepada Allah SWT. Kemudian haram yaitu menjatuhkan talak jika merugikan salah satu pihak. Talak juga haram dijatuhkan apabila sang istri dalam keadaan haid. Kemudian makruh yang dimana merupakan hukum asal dari talak. Talak dihukumi makruh apabila tidak disertai dengan alasan yang dibenarkan dalam ajaran agama Islam. Macam-macam talak ada 3, yaitu talak dari segi kalimat yang digunakan, talak dari segi sesuai atau tidak dengan aturan syarah, dan yang ketiga talak dari segi boleh dan tidaknya rujuk. Talak dari segi kalimat yang digunakan. Kalimat jelas, talak yang diucapkan dengan terus terang, mengandung kalimat yang sudah jelas dan sudah dipahami maksudnya. Contohnya, saya talak kamu sekarang. Kalimat sindiran, yaitu kalimat yang diucapkan mengandung makna talak dan makna lain, seperti semua urusanmu sekarang ada di tanganmu sendiri. Kalimat ini dapat diartikan bahwa istri memiliki kuasa untuk mengurusi dirinya sendiri dan melepaskan diri dari tanggung jawab suami. Talak yang menggunakan kalimat sindiran dinyatakan tidak sah kecuali apabila disertai dengan niat. Kemudian ada talak dari segi sesuai atau tidak dengan aturan syarat. Talak sunni, yaitu talak yang dilakukan sesuai dengan syariat Islam, yang dilakukan ketika sang istri dalam keadaan suci, yaitu tidak sedang haid. Kemudian ada talak bid'i, yaitu talak yang tidak sesuai dengan ketentuan agama Islam. Contohnya, suami yang menalak istrinya sebanyak 3 kali, talak dengan 1 kali ucapan, atau suami menalak istrinya saat sedang haid atau nifas. Kemudian talak dari segi boleh dan tidaknya rujuk. Talak raj'i, yaitu talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya tanpa didahului oleh talak sebelumnya, yaitu talak pertama, atau pernah diucapkan 1 kali talak sebelumnya, yaitu talak kedua. Pada saat talak raj'i, suami masih dibolehkan untuk rujuk dengan istri, baik pada masa iddah maupun di luar masa iddah. Namun apabila rujuk dilakukan di luar masa iddah, harus melakukan akad nikah yang baru. Kemudian ada talak bain. Talak ini dibagi menjadi 2, yaitu sugro dan kubro. Talak bain sugro ialah talak yang dijatuhkan oleh suami atas permintaan istri, yaitu suami hanya boleh rujuk ketika selesai masa iddahnya dengan akad yang baru. Kemudian yang dimaksud dengan talak bain kubro atau talak untuk ketiga kalinya berarti terpisah untuk selamanya dan tidak dibolehkan kembali lagi ke suaminya kecuali apabila telah menikah dengan lelaki lain dan pernah berhubungan. Kemudian ada masa iddah. Iddah adalah masa menanti yang diwajibkan kepada perempuan yang ingin menikah lagi setelah diceraikan oleh suaminya, baik cerai hidup atau cerai mati. Yang pertama ada perempuan yang hamil. Masa iddahnya itu hampir
sampai lahir anak yang dikandungnya. Kemudian yang kedua, perempuan yang tidak hamil ada kalanya cerai hidup atau cerai mati suami meninggal. Untuk cerai mati ini masa idahnya 4 bulan 10 hari. Sedangkan untuk masa idah cerai hidup ialah 3 kali suci. Jika perempuan yang dicerai sudah tidak mengalami haid, maka idahnya 3 bulan. Kemudian ada kata rujuk. Kata rujuk dalam bahasa Arab disebut dengan roj'ah, artinya kembali. Suami yang rujuk dengan istrinya berarti ia telah kembali pada istrinya. Sedangkan secara istilah sebagaimana dalam kitab Mughni al-Muhtaj, rujuk adalah mengembalikan istri yang masih dalam masa iddah talak roj'i bukan bain. Dengan kata lain, rujuk hanya dapat dilakukan pada saat istri jatuhkan talak roj'i bukan bain dan selama pada masa iddah. Syarat dan rukun rujuk, yaitu syarat rujuk sama dengan waktu nikah, yaitu balik, berakal atas kehendak sendiri dan bukan seseorang yang murtad. Kemudian rukun rujuk yang pertama ada penceraian atau talak, yang kedua orang merujuk yaitu suami, yang ketiga orang yang akan dirujuk yaitu istri, dan yang terakhir sigot yakni ucapan yang digunakan untuk rujuk. Contoh, Raja Tuki ila nikahi, aku mengembalikanmu ke pernikahanku, bisa memakai bahasa selain bahasa Arab. Kemudian pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini dijelaskan bahwa tujuan pernikahan ialah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Percatatan pernikahan yang sah menurut negara hanya dapat dilakukan oleh petugas pencatat nikah atau disebut dengan PPN yang berada di wilayah masing-masing. Sedangkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1978. Di antaranya perubahannya adalah perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Dan yang terakhir ada hikmah pernikahan. Yang pertama, dapat menjelaskan dapat melaksanakan perintah Allah SWT dan Rasulnya, terbentuknya keluarga bahagia dan saling menyayangi, terjalinnya hubungan yang diridhoi oleh Allah SWT antara laki-laki dan perempuan. Yang keempat, mendapatkan generasi penerus yang sah. Yang kelima, mendatangkan pahala dan menjauhkan dari dosa besar yaitu zina. Yang keenam, terjalinnya tali silaturahmi antara keluarga, baik pihak suami maupun pihak istri. Dan yang terakhir, membukakan pintu rezeki dari Allah SWT. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.